Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karimat Rofia dengan NIM 22 19 10 60 10 12 akan mempresentasikan mengenai pengaruh katalis basa atau NaOH pada tahap reaksi transesterifikasi terhadap kualitas biofuel dari minyak tepung ikan sarden. Pertama, mengenai biofuel dan biodiesel. Biofuel sendiri merupakan kategori bahan bakar yang berasal dari sumber-sumber organik, seperti tanaman atau limbah pertanian. Biofuel sendiri merupakan senyawa alkil ester hasil esterifikasi atau transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Biofuel memiliki sifat fisik yang sama dengan minyak solar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermesin diesel. Biodiesel merujuk secara khusus pada bahan bakar yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Minyak nabati merupakan salah satu jenis bahan baku yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pengolahan biofuel. Umumnya berasal dari minyak kelapa sawit, minyak jarak, minyak ikan, minyak kelapa, dan lain-lain. Pada pembuatan biofuel ini menggunakan reaksi esterifikasi dan reaksi transesterifikasi. Untuk reaksi esterifikasi sendiri merupakan reaksi antara asam karboksila dan alkohol membentuk ester dengan mengkonversi asam lemak bebas yang terkandung di dalam trigliserida menjadi metil ester. Dan hasil samping dari reaksi ini berbentuk air. Hasil samping berupa air tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metanol berlebih. Air yang terbentuk akan larut dalam metanol dan tidak menghambat proses reaksi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi organik di mana suatu senyawa ester diubah menjadi senyawa ester lain melalui pertukaran gugus alkohol dari ester dengan gugus alkil dari senyawa alkohol lain. Reaksi transesterifikasi ini disebut juga dengan reaksi alkoholis dari ester karena reaksi tersebut disertai dengan pertukaran bagian alkohol dari suatu ester. Pada pembuatan biofuel ini menggunakan suatu katalis, yang mana katalis itu merupakan suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi tanpa terkonsumsi oleh reaksi. Katalis ini bersifat mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. Cara kerja katalis adalah mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan atau bahan awal untuk menghasilkan produk. Langkah kerja dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan biofuel sendiri, yang pertama yaitu bahannya seperti limbah minyak tepung ikan sarden, yang kedua metanol teknis, ketiga asam sulfat, keempat natrium hidroksida teknis, kelima aqueous, keenam natrium sulfat anhidrat, dan yang ketujuh adalah aseton. Untuk langkah kerjanya itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu preparasi bahan baku. Buat yang pertama, limbah minyak tepung ikan sarden itu dipanaskan untuk menghilangkan kandungan airnya. Selanjutnya disimpan selama seminggu untuk pengendapan kotoran dan lemak. Kemudian dilakukan uji FF atau asam lemak bebas minyak ikan dengan metode titrasi. Untuk tahap yang kedua yaitu reaksi esterifikasi, yang mana minyak tepung ikan sarden, metanol, dan asam sulfat itu direflux pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam. Reaksi esterifikasi dilakukan dengan perlakuan perbandingan mol minyak tepung ikan sarden dan mol metanol 1:6 dengan penambahan asam sulfat 1%, yang dihitung dari berat total minyak tepung ikan dan metanol. Selanjutnya larutan hasil reaksi didinginkan. Kemudian dipisahkan minyak, kotoran atau impurities dan lemaknya. Minyak yang dihasilkan dimasukkan ke dalam corong pemisah dan dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi.
Reaksi esterifikasi terjadi antara minyak tepung ikan sarden atau minyak hasil reaksi esterifikasi dengan larutan NaOH. Pada jurnal ini dikelompokkan pada masing-masing yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% untuk dicari konsentrasi optimalnya. Selanjutnya dilakukan proses settling untuk memisahkan biodiesel dan gliserol yang terbentuk. Lama waktu settling itu tergantung pada masa pemisahan yang jelas antara dua larutan polar dan nonpolar, atau biodiesel pada lapisan atas dan sabun atau gliserol kasar di lapisan bawah larutan. Proses pemisahan dilakukan selama kurang lebih 1 jam menggunakan corong pemisah. Selanjutnya, biodiesel yang terbentuk dicuci dengan Aquades. Proses pencucian biodiesel dilakukan dengan cara memasukkan Aquades cukupnya ke dalam biodiesel yang ada dalam corong pemisah dengan tujuan untuk melarutkan sisa metanol, gliserol, dan sabun yang masih terikut setelah proses pemisahan. Pencucian dilakukan selama kurang lebih 3 kali atau hingga Aquades terlihat jernih. Kemudian penambahan natrium sulfat anhidrat yang bertujuan untuk menyerap kandungan air yang masih terdapat dalam biodiesel sehingga diperoleh biodiesel yang murni. Penyaringan biodiesel yang mana digunakan untuk memisahkan kotoran yang tercampur dalam biodiesel sehingga didapatkan biodiesel murni yang terpisah dari kotoran dan serbuk natrium sulfat anhidrat. Selanjutnya adalah parameter ujian dilakukan. Yang pertama adalah pengujian kadar asam lemak bebas atau FFA dalam persen dari limbah minyak tepung ikan sarden dengan metode titrasi. Yang kedua yaitu pengujian presentase konversi metil ester atau biofuel menggunakan metode HNMR. Yang ketiga yaitu pengujian komposisi kimia biofuel limbah minyak tepung ikan dengan metode gas kromatografi mass spektrofotometer. Yang selanjutnya adalah pengujian kualitas fisik menggunakan metode standar ASTM. Naik kadar asam lemak bebas. Hasil analisis kadar asam lemak bebas dari minyak tepung ikan sarden yaitu sebesar 3,8%. Kadar asam lemak bebas bahan akan dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan jenis dan konsentrasi katalis serta suhu reaksi yang tepat untuk memulai reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Minyak hewani yang ditransesterifikasi sebaiknya memiliki kandungan asam lemak bebas kurang dari 1% agar reaksi pembentukan metil ester berlangsung dengan sempurna. Sedangkan bahan yang digunakan pada pembuatan biofuel ini melebihi standar yaitu 3,8%. Produksi rendemen biofuel sangat tergantung pada kadar asam lemak bebas bahan, di mana konversinya akan menurun sejalan dengan meningkatnya kadar asam lemak bebas. Dalam proses pengolahannya menjadi biofuel harus diberikan perlakuan reaksi esterifikasi dengan katalis asam atau asam sulfat untuk menurunkan kadar asam lemak bebas sebelum dilanjutkan pada tahap reaksi transesterifikasi. Asam lemak bebas merupakan asam karboksilat yang belum teresterifikasi. Jika jumlah asam lemak bebas dalam minyak cukup besar atau melebihi angka 1%, maka katalis yang ditambahkan pada reaksi transesterifikasi itu harus lebih banyak untuk mengimbangi kenaikan keasaman. Meskipun begitu, cara ini berdampak sampingan pada pembentukan sabun atau reaksi penyabunan yang mengakibatkan viskositas meningkat atau pembentukan gel sehingga menghambat pemisahan alkil ester dan gliserol. Reaksi esterifikasi. Konversi biodiesel dari minyak yang mengandung asam lemak bebas tinggi harus dilakukan dengan reaksi terkatalisis asam atau asam sulfat dilanjutkan esterifikasi. Dilanjutkan atau esterifikasi dengan reaksi terkatalis basa atau transesterifikasi. Reaksi esterifikasi bertujuan untuk mengkonversi asam lemak bebas menjadi ester sampai jumlah asam lemak di bawah standar. Reaksi esterifikasi dengan katalis asam sulfat 1% dapat mengoptimalkan produksi metil ester karena adanya ion H+ yang dimiliki asam sulfat, serta lebih mudah melepaskan proton karena terionisasi sempurna.
Mekanisme reaksi esterifikasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu transfer proton dari katalis asam ke atom oksigen karbonil, sehingga meningkatkan elektrofilisitas dari atom karbon karbonil. Atom karbon karbonil diserang oleh atom oksigen dari alkohol yang bersifat nukleofilik, sehingga terbentuk ion oksonium. Terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil alkohol menghasilkan kompleks teraktivasi dan protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang diikuti oleh pelepasan molekul air dan menghasilkan ester. Reaksi transesterifikasi adalah reaksi antara ester dengan alkohol yang menghasilkan ester dan alkohol baru. Reaksi transesterifikasi disebut juga reaksi alkoholis dari ester karena reaksi tersebut disertai dengan pertukaran bagian alkohol dari suatu ester. Reaksi transesterifikasi ini berlangsung bolak-balik di mana salah satu reaktan atau metanol harus dibuat berlebih agar diperoleh hasil yang optimal. Metanol yang berlebihan dapat meningkatkan hasil konversi metil ester secara optimal. Reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basa golongan logam alkali alkoksida dari alkohol. Gugus alkoksida atau OR berperan sebagai nukleofil pada reaksi transesterifikasi. Reaksi pembentukan ester dalam kondisi basa suatu ester dengan ion alkoksida adalah reaksi substitusi nukleofilik melalui pembentukan intermediat tetrahedral. Berikut tertera grafik serta data hasil hubungan konsentrasi NaOH terhadap konversi biofuel. Konsentrasi katalis NaOH 0,5% dan 1% menghasilkan rendemen metil ester dalam jumlah cukup besar, masing-masing 54,50% dan 63,30%, namun lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi katalis NaOH 1,5%. Sedangkan konsentrasi katalis NaOH 2% sama sekali tidak menghasilkan metil ester karena seluruh minyak berubah menjadi sabun atau dominan reaksi saponifikasi dibandingkan dengan reaksi transesterifikasi. Hal ini disebabkan jumlah katalis basa atau NaOH yang diberikan sangat berlebih. Dan pada kondisi reaksi saponifikasi, air yang terbentuk bereaksi dengan katalis sehingga jumlahnya menjadi kurang. Penggunaan katalis basa atau alkali harus seminimal mungkin karena jumlah sabun atau reaksi saponifikasi akan meningkat dengan semakin bertambahnya jumlah katalis yang ditambahkan. Semakin banyak katalis NaOH yang digunakan, semakin mempercepat terjadinya reaksi sehingga makin cepat pula biodiesel yang terbentuk. Analisis komposisi kimia metil ester digunakan metode gas kromatografi MS. Tujuannya untuk mengetahui komposisi jenis asam lemak penyusun metil ester dari limbah minyak tepung ikan dan hasil reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Kromatografi hasil analisis gas kromatografi MS menunjukkan adanya 7 puncak yang terdeteksi sebagai metil ester asam lemak, di mana terdapat 3 puncak yang mencapai target tertinggi dibandingkan puncak lainnya. Puncak yang terdeteksi yaitu yang pertama, puncak garis 9 yang merupakan metil palmitat dengan luas area 20,31%, puncak garis 17 yaitu metil olea dengan luas area 13,93%, dan puncak garis 31 yaitu metil eikosa dengan luas area 10,8%. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai kerapatan spesifik yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi standar minyak diesel dengan titik nyala sebesar 180 derajat Celcius, telah memenuhi spesifikasi standar mutu biofuel, bahkan cenderung lebih tinggi dari ketiga standar rujukan. Karakteristik ini merupakan keunggulan sifat biofuel dalam kaitan dengan keamanan dan keselamatan dari setiap jenis bahan bakar pada saat penyimpanan atau distribusi. Nilai viskositas kinematis yang dihasilkan yaitu sebesar 4,1133, juga telah memenuhi spesifikasi standar mutu biofuel yaitu SNI, ASTM, dan minyak solar. Nilai viskositas sangat tergantung pada tingkat persentase konversi biofuel.
kandungan air biofuel diharapkan dalam jumlah minimal atau bahkan jika tidak terdeteksi karena dapat mengganggu optimasi pembakaran bahan bakar pada mesin, serta menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kadar air biofuel dari limbah minyak tepung ikan sarden memberikan hasil trace, yaitu kandungan airnya sangat sedikit hingga tidak ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi pembentukan metil ester yang terjadi berlangsung dengan sempurna. Keberadaan molekul air dalam rendemen biofuel sejak awal reaksi memang sangat tidak diharapkan karena dapat mengganggu proses reaksi pembentukan atau konversi biofuel pada tahap reaksi transesterifikasi. Nilai titik tuang yang rendah merupakan keunggulan lain dari biofuel. Artinya biofuel atau biodiesel yang dihasilkan tidak mudah membeku pada kondisi suhu rendah atau saat musim dingin atau salju. Kondisi mesin tidak dihidupkan dalam waktu relatif lama dan atas saat penyimpanan. Pada spesifikasi minyak solar 48, titik tuang dibatasi maksimum 118 derajat Celcius. Artinya biofuel yang dihasilkan dari perlakuan katalis NaOH 1,5% telah memenuhi syarat mutu biofuel. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.